Coki Pardede, seorang komika penuh tato yang namanya kerap kali jadi perbincangan aktual karena tingkahnya sering meresahkan masyarakat. Kendati sering ditimpa beberapa kasus, akan tetapi tidak lantas membuat pria kelahiran Jakarta pada tanggal 21 Januari 1988 ini jadi jerak. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa kasus yang pernah menimpa Coki Pardede tapi tak membuatnya jerak. Olo-olo aksi boikot produk pendukung Israel. Coki Pardede kedapatan melakukan tindakan yang tak terpuji pada saat berbincang-bincang dengan seorang YouTuber bernama Indahki pada tanggal 25 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, keduanya terlihat mentertawakan aksi boikot produk Israel yang tengah marak belakangan ini. Tindakan tak terpuji itu bermula dari Indah yang bertanya kepada Coki apakah dirinya masih tetap minum Starbucks atau sudah tidak lagi. Mendapat pertanyaan yang demikian, Coki pun menjawab dengan entengnya bahwa dirinya masih tetap minum olahan produk yang diduga ikut mendukung agresi Israel terhadap Palestina tersebut. Bahkan Coki mengaku hampir setiap hari meminumnya. Ia mengaku tidak mau mempersulit diri sendiri dengan tidak bisa minum kopi enak. Sontak saja jawaban si Coki itu membuat Indah tertawa lepas, dan yang lebih mengejutkan lagi, Coki menyinggung mengenai aksi boikot yang menurutnya tak berdampak signifikan. Olo-olo anak kelaparan di Afrika. Pada tahun 2020 lalu, Coki Pardede mengunggah foto bocah Afrika yang sedang kelaparan. Dalam unggahan tersebut terlihat pria penuh tato ini berfoto dengan latar televisi yang menampilkan foto bocah Afrika yang kelaparan. Di sisi lain, tangan kanan Coki menggenggam gelas minuman yang kemudian dijulurkan ke foto anak-anak Afrika tersebut. Tidak cukup sampai di situ saja, Coki juga sambil lalu tersenyum pada saat berfoto dengan potret bocah Afrika yang kelaparan itu, seolah dia bahagia dengan penderitaan mereka. Penistaan agama. Coki Pardede sempat dituding telah menistakan agama lantaran dirinya dengan deretan muslim membuat konten memasak babi dicampur dengan kurma. Menurut deretan muslim, jika dirinya untuk pertama kalinya melihat daging babi secara langsung, dan di saat itu pula keduanya membuat lawakan dengan mendekatkan telinganya ke daging babi tersebut seraya berkata, "Neraka, neraka, babi ini neraka." Kemudian ia berkata, karena daging babi itu haram maka harus dicampur unsur-unsur Arab, kurma dan madu. Setelah itu deretan muslim berceletuk, kira-kira apa yang terjadi makanan haram babi ini dicampur dengan makanan barokah dari kurma dan madu. Aksi mereka tersebut mendapat tanggapan langsung dari Ustadz Dery Sulaiman. Ia berkata jika Coki dan muslim telah menistakan agama. Kasus narkoba. Dunia hiburan tanah air sempat dihebohkan dengan penangkapan Coki Pardede pada tanggal 1 September 2021 lalu. Ia ditangkap di rumahnya di Pagedangan, Tangerang karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Menurut Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang AKBP Pratomo Wibowo mengatakan Coki Pardede ditangkap atas informasi masyarakat. Bersamaan dengan itu pula, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya, yakni perempuan berinisial LY sebagai kurir dan RA sebagai bandar atau pemasok narkoba. Kendati demikian, setelah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Coki Pardede tidak dipenjara dan hanya direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Penyidik Satgas Narkoba Polres Tangerang Kota menilai Coki Pardede merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Banjir dijadikan guyonan. Coki Pardede sempat membuat lelucon atau cuitan perihal bencana banjir yang melanda Jakarta pada tahun baru 2020 lalu merupakan azab maksiat. Tidak cukup sampai di situ saja, Coki juga berkelakar seseorang yang kala itu tidak bermaksiat tapi tetap terkena dampak banjir
mendingan mabuk saja. Sebab menurut Coki, orang-orang yang bermaksiat pada waktu itu basah-basahan dalam keadaan senang. Aksi tak senonoh tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak, termasuk rekan sesama komika pun juga menyayangkan sikap Coki itu.